Dulu, sepak bola Italia bukan hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Mereka bukan sekedar bermain, tetapi mengatur irama dan budaya sepak bola itu sendiri. Dengan fondasi pertahanan yang kokoh dan lini tengah yang ahli dalam taktik permainan keras, Italia membentuk filosofi sepak bola yang indah sekaligus kejam. Gaya khas Italia begitu dikenal sampai lahirlah istilah Catenaccio, sebuah sistem taktik dengan fokus besar pada pertahanan. Tapi Catenaccio bukan hanya sekedar strategi, itu adalah sebuah simbol. Cerminan dari bangsa yang menemukan kejayaan lewat disiplin, struktur, dan keanggunan sederhana dalam kemenangan tipis. Kita bicara tentang negara yang sudah meraih 4 gelar Piala Dunia dan 2 Piala Eropa. Negara dengan klub-klub raksasa yang pernah mendominasi Eropa seperti AC Milan, Juventus, dan Inter Milan. Negara yang melahirkan legenda-legenda sepanjang masa seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Roberto Baggio, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, dan masih banyak lagi. Sepak bola Italia dulu adalah standar emas. Meski tidak selalu paling indah atau paling atraktif, mereka adalah tim yang paling ditakuti, juga yang paling sukses. Tapi Italia yang dulu, yang jersinya pernah jadi simbol kejeniusan taktik, talenta generasi emas, dan mental baja tanpa kompromi, kini sudah hilang. Hari ini, permainan Gli Azzurri begitu buruk hingga nyaris jadi bahan tertawaan. Bukan hanya aib bagi sejarah sepak bola Italia, tapi juga seperti menghina sejarah Italia itu sendiri. Bayangkan saja, terakhir kali timnas Italia bermain di Piala Dunia sudah lebih dari 1 dekade lalu, tepatnya di Piala Dunia 2014. Dan terakhir kali mereka tampil di fase gugur itu terjadi di tahun 2006 saat mereka jadi juara dunia di Jerman. Kalau masih ada yang berharap Italia bisa bersinar di Piala Dunia 2026, sepertinya itu memang hanya akan menjadi harapan saja. Kenyataannya, mereka bahkan kesulitan untuk sekedar lolos. Saat ini, Italia ada di posisi ketiga grup kualifikasi, tertinggal di belakang Norwegia dan Israel. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang dulu menulis buku aturan sepak bola kini justru kesulitan sekedar mendapat undangan ke meja utama? Bagaimana Italia yang dulu disebut jiwa dari The Beautiful Game bisa kehilangan jalannya? Untuk memahami keterpurukan ini, kita harus mundur dulu ke masa lalu, menyusuri setiap langkah keliru yang membawa Italia ke titik terendahnya. Karena jauh sebelum ada tiki-taka atau gegenpressing, Italia sudah lebih dulu meletakkan pondasi sepak bola, disiplin, kecerdasan, dan seni mengendalikan permainan. Jejak itu bahkan bisa dilacak hingga tahun 1930-an, ketika mereka menjuari Piala Dunia 2 kali beruntun di tahun 1934 dan 1938. Itu memang sudah sangat lama, tapi disitulah akar dari segala kejayaan. Dan ironisnya, juga awal dari cerita jatuh bangun yang kita saksikan hari ini. Namun, kemenangan Italia di Piala Dunia bukan sekedar pencapaian di bidang olahraga. Itu juga menjadi pondasi bagi tumbuhnya Italia modern. Secara politik, Benito Mussolini menggunakan keberhasilan tersebut untuk membangkitkan kebanggaan nasional, sekaligus mendorong pembangunan sosial dan infrastruktur terlepas dari apapun pandangan tentang dirinya. Setelah Perang Dunia Kedua, fondasi awal itu sudah menjadi benih dominasi yang berkembang pesat dalam dekade-dekade berikutnya. Hasilnya, Serie A pun naik menjadi salah satu liga paling bergengsi, penuh bintang, dan bahkan dianggap sebagai liga paling kompetitif di dunia pada era 90-an. Dan sebagian besar kesuksesan itu sangat erat dengan taktik Catenaccio yang kian populer dari dekade ke dekade. Meski terdengar membosankan karena terlalu mengutamakan pertahanan, sebenarnya Catenaccio lebih rumit dan jauh lebih cerdas. Sistem ini mengandalkan sosok sweeper atau libero yang bermain di belakang lini pertahanan utama, menjadi jembatan antara back yang solid dan lini tengah yang rapat. Taktik ini tidak bergantung pada pressing tinggi seperti gegenpressing, tapi mengandalkan man marking ketat. Bedanya, pertahanan Catenaccio jauh lebih minim celah. Dan jangan salah, begitu bola berhasil direbut, mereka langsung tancap gas dengan serangan balik cepat. Bagi orang luar, mungkin ini terlihat seperti sepak bola yang kurang enak dilihat, tapi bagi orang Italia, ini adalah seni. Cara bermain yang lebih lambat, penuh perhitungan, namun mengeksekusi kemenangan dengan efisiensi dingin tanpa ampun.
Lama-kelamaan, Catenaccio bukan lagi sekedar taktik, tapi jadi identitas sepak bola Italia. Tenang, cerdik, dan sangat efektif. Yang jelas, Catenaccio kala itu berhasil, dan yang paling penting, taktik ini membawa kemenangan. Dengan filosofi itu, Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia pada tahun 1982. Saat itu, Serie A sudah menjelma menjadi rumah bagi para pemain terbaik dunia. Diego Maradona, Michael Platini, Marco van Basten, hingga Ruud Gullit semuanya pernah bermain di Italia. Dan ketika memasuki era 90-an, Serie A benar-benar memasuki dekade emasnya. Klub-klub Italia mendominasi Eropa. Taktik, gaya permainan, hingga kekuatan bintangnya tak ada tandingan. Nama-nama seperti Roberto Baggio, Franco Baresi, Alessandro Del Piero, hingga Paolo Maldini tidak sekedar hebat. Mereka diabadikan dengan ikon sepak bola Italia. Meski saat itu AC Milan membangun salah satu dinasti terbesar dalam sejarah sepak bola klub, Serie A tetap kompetitif. Setiap pekannya bagaikan pertandingan catur kelas dunia, ditonton jutaan orang di seluruh penjuru. Memasuki awal 2000-an, meski banyak ikon Italia mulai memasuki masa senja, mereka masih mampu mencapai puncak terakhir dengan menjuarai Piala Dunia 2006. Bukan dengan menyerang habis-habisan dan mencetak banyak gol, melainkan dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus. Ditambah lini tengah yang brilian. Italia tak butuh lebih dari 1 atau 2 gol untuk mengamankan kemenangan. Tapi setelah itu, yang terjadi bukan penurunan perlahan, melainkan kehancuran. Seakan-akan puluhan tahun penuh kesuksesan membuat Italia jadi lengah. Setelah juara Piala Dunia 2006, mereka terlihat yakin kalau cara lama mereka akan selalu berhasil. Tahun-tahun setelahnya justru dipenuhi kegagalan. Ikon-ikon seperti Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, dan Alessandro Del Piero mulai meredup di penghujung karir mereka. Sementara itu, jalur regenerasi Italia sudah mulai mengering. Sistem pembinaan usia muda yang dulu termasuk terbaik di dunia kehilangan taji, kalah bersaing dengan Jerman, Spanyol, bahkan Inggris. Akibatnya mereka tidak lagi mampu melahirkan talenta kelas dunia dengan konsistensi yang sama. Bisa dibilang skandal Calciopoli benar-benar membuat sepak bola Italia terpuruk. Bukan hanya menghancurkan citra dan reputasinya, tapi juga membuat Italia jauh kurang menarik bagi talenta muda yang ingin berkarir di sana. Bahkan, ada yang berpendapat sebenarnya talenta itu ada, tapi karena berbagai alasan, baik sosial maupun pribadi, banyak pemain yang gagal berkembang. Contoh paling sempurna adalah Mario Balotelli. Minimnya regenerasi pemain semakin terlihat jelas di Piala Dunia 2010. Datang sebagai juara bertahan, Italia justru terjungkal di fase grup. Mereka gagal meraih satupun kemenangan di grup yang bahkan hanya berisi Paraguay, Slovakia, dan Selandia Baru. Itu adalah performa terburuk Italia di turnamen besar selama beberapa dekade. Seharusnya itu menjadi alarm keras, tapi entah kenapa mereka tetap terlena. Di saat yang bersamaan, Serie A pun ikut runtuh. Klub-klub raksasa Italia tidak mampu bersaing dengan pesatnya pertumbuhan Premier League di Inggris atau daya tarik era Galacticos di Spanyol. Klub-klub Italia gagal memodernisasi stadion, enggan berinvestasi dalam bisnis komersial, dan tak mampu menarik investasi asing besar, terutama uang dari Timur Tengah. Akibatnya, sepak bola Italia makin kehilangan daya tarik global, bahkan di siaran televisi. Meski gaya main Italia masih efektif di lapangan, bagi generasi baru penggemar sepak bola, itu tidak lagi semenarik liga lain. Yang lebih parah lagi, gaya khas Italia pun perlahan kehilangan efektivitasnya. Secara taktik, Spanyol berevolusi menjadi kekuatan berbasis penguasaan bola. Jerman melesat lewat regenerasi pemain muda dan kecepatan. Sementara Italia justru terjebak dalam stagnasi. Dan bukan berarti gaya Italia itu tidak bisa berhasil lagi. Tapi tanpa gelandang dan back jenius yang selama puluhan tahun jadi tulang punggung mereka, cara bermain Italia tidak lagi optimal untuk meraih kemenangan. Tanpa talenta yang mampu menghidupi tuntutan sistem tersebut, filosofi yang dulu memberi mereka dominasi kini justru berubah menjadi penjara. Kalau akhir 2000-an bisa disebut masa penurunan, maka dekade 2010-an adalah krisis identitas total.
Piala Dunia 2014 kembali mempermalukan Italia, tersingkir di fase grup untuk kedua kalinya berturut-turut. Memang ada sedikit kilasan kualitas, mereka bahkan sempat mengalahkan Inggris di laga pembuka. Tapi setelah itu kalah dari Costa Rica dan Uruguay. Italia hanya finish di urutan ketiga grup. Sampai hari ini itulah pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia. Puncak kehancuran datang di tahun 2018. Italia benar-benar jatuh ke dasar jurang ketika gagal lolos ke Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sejak 1958, lebih dari setengah abad lalu, Gli Azzurri absen dari panggung terbesar sepak bola dunia. Di balik layar, Federasi Sepak Bola Italia terlihat benar-benar tidak tahu arah. Pergantian kepemimpinan begitu sering tanpa visi yang jelas, dan reformasi struktural terus ditunda atau bahkan diabaikan. Bandingkan dengan Jerman yang langsung merevolusi sistem mereka setelah kegagalan awal, atau Perancis yang membangun akademi-akademi kelas dunia dan jalur jelas bagi talenta muda. Italia, mereka hanya tambal sulam, bukannya membangun ulang. Akibatnya, berbagai akademi Italia semakin jarang melahirkan pemain kelas elit. Klub-klub Serie A pun lebih suka mendatangkan pemain asing atau mengandalkan veteran tua ketimbang memberi kesempatan pada darah segar. Singkatnya, Italia terlalu sibuk mengejar hasil instan daripada membangun rencana jangka panjang. Siklus itu terus berulang, hanya makin merusak pembinaan pemain muda dan membuat jumlah talenta elit semakin menipis. Ironisnya, ketika pelatih-pelatih Italia seperti Carlo Ancelotti dan Antonio Conte justru berjaya di luar negeri, para pemain Italia sendiri malah gagal bersinar. Hanya segelintir yang berani pindah ke klub-klub besar asing, dan lebih sedikit lagi yang benar-benar sukses. Italia bukan hanya kalah di lapangan, tapi juga kehilangan jiwanya, filsafat, identitas, dan aura yang dulu melekat pada sepak bola Italia lenyap. Yang tersisa hanyalah sistem yang kacau, penuh kebingungan, takut mengambil resiko, dan nyaris hancur. Karena itulah kemenangan mereka di Euro 2020 terasa begitu mengejutkan. Tim asuhan Roberto Mancini tampil berbeda, menyerang dengan gaya, persatuan, dan tujuan yang jelas. Mereka menekan lawan dengan cepat, bermain dengan energi yang belum pernah terlihat dari Italia selama lebih dari 1 dekade. Mancini seakan-akan menciptakan ulang identitas Italia, mengandalkan penguasaan bola, pergerakan cair, dan kekompakan tim. Italia melibas Belgia, menyingkirkan Spanyol, dan akhirnya menundukkan Inggris lewat drama adu penalti di Wembley, mengangkat trofi Euro kedua dalam sejarah mereka. Perayaan meledak seolah-olah Italia baru saja memenangkan Piala Dunia. Untuk sesaat, rasanya iblis-iblis masa lalu sudah terusir. Tapi itu hanya fata morgana. Hanya 15 bulan kemudian, Italia kembali jatuh ke jurang. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah mengejutkan dari Makedonia Utara. Kekalahan itu menjadi bukti bahwa Euro 2020 hanyalah pengecualian, bukan hasil dari reformasi nyata. Masalah lama, minimnya kedalaman skuad, buruknya tata kelola, hingga perpecahan internal tidak pernah benar-benar dibereskan. Yang paling menyedihkan adalah Italia sempat memperlihatkan ke dunia bahwa mereka bisa bangkit lagi. Tapi itu hanya sekilas, bukan kenyataan yang bertahan lama. Kini sepak bola Italia terjebak di antara dua dunia. Tim nasional yang kini dilatih oleh legenda mereka, Gennaro Gattuso, masih mencoba membangun ulang. Namun masalah utama tetap sama, tidak punya bintang besar, skuadnya tipis, dan bahkan belum jelas ingin punya gaya bermain seperti apa. Lini depan, tengah, hingga belakang mereka jauh dari level terbaik dunia. Secara jujur, satu-satunya pemain yang benar-benar bisa disebut kelas dunia hanyalah sang kiper, Gianluigi Donnarumma. Pertahanan mereka memang masih cukup baik, tapi tidak lagi yang terbaik. Bahkan Inter Milan, satu-satunya klub Italia yang berhasil melangkah jauh di Liga Champions, hanya punya segelintir pemain Italia seperti Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella. Secara finansial, Serie A juga tertinggal. Modernisasi stadion berjalan lambat. Hak siar TV sangat kalah dibanding Premier League. Dan secara keseluruhan, pasar sepak bola Italia terasa ketinggalan zaman. Serie A memang kaya akan tradisi, tapi miskin dalam inovasi.
Hanya dalam beberapa tahun terakhir saja, timnas Italia sudah gonta-ganti pelatih, dari Roberto Mancini, Luciano Spalletti, hingga kini Gattuso. Mereka benar-benar seperti Manchester United versi tim nasional, penuh sejarah, tapi sekarang kebingungan mencari arah. Realitanya Italia tidak lagi ditakuti. Lawan-lawan justru melihat mereka sebagai tim yang mudah dikalahkan. Mereka bukan lagi membawa tren dan jauh dari kata punya talenta kelas dunia. Apakah ada harapan jangka pendek untuk Italia bisa kembali ke Piala Dunia? Ada, tapi tipis. Saat ini mereka ada di posisi ketiga klasemen kualifikasi, tertinggal 3 poin dari Israel. September nanti mereka masih punya kesempatan di laga kunci, sebuah pertandingan yang bisa jadi penentu apakah Italia akan bangkit atau semakin tenggelam. Dan jujur saja, hampir tidak mungkin Italia bisa menyalip Norwegia dan lolos otomatis. Jikapun mereka mampu finish di posisi kedua, masih harus melalui jalur playoff yang penuh resiko. Tapi meski nanti berhasil lolos, rasanya kecil kemungkinan Italia bisa melangkah jauh. Dalam jangka panjang, jalan mereka jelas akan sangat sulit. Seluruh ekosistem Serie A dan budaya sepak bola Italia harus diperbarui. Mereka harus berani melakukan modernisasi, lebih pintar dalam pemasaran, dan mengejar ketertinggalan agar bisa meraih kesuksesan finansial yang pada akhirnya akan membantu klub tumbuh serta menarik lebih banyak talenta top. Di level usia muda, ada sedikit harapan. Tim Italia U20 berhasil mencapai final Piala Dunia U20 2023. Bukti bahwa masih ada generasi baru dengan potensi besar. Dari sisi taktik, klub-klub Serie A juga mulai lebih beragam. Kita bahkan melihat Inter Milan mampu menembus final Liga Champions baru-baru ini. Selain itu, mulai ada pembicaraan serius tentang reformasi struktural, modernisasi stadion, penyesuaian format liga, dan cara untuk menarik investor agar bakat muda kembali tertarik ke Italia. Kalau semua itu benar-benar dijalankan, ada peluang untuk menghidupkan kembali sepak bola Italia. Memang mereka sudah jatuh sangat dalam, tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa dibalikkan. Namun, agar kelahiran kembali itu terjadi, Italia harus berani melepaskan nostalgia romantis masa lalu dan berani merangkul identitas baru. Identitas yang dibangun dari keberanian memberi kesempatan pada pemain muda mengambil resiko dan beradaptasi dengan zaman. Karena kalau Italia ingin kembali ditakuti, mereka harus ingat bukan hanya bagaimana cara bertahan, tapi juga bagaimana cara menyerang dan memimpin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.